Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Menanggapi hal ini, Partai Perindo menilai pentingnya pemerintah membangun infrastruktur pengisian baterai yang memadai. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Jokowi bahkan memerintahkan penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah resmi diteken Jokowi pada 13 September 2022. Instruksi ini ditujukan ke seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, hingga Bupati atau Wali Kota. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kader, Yusuf Lakaseng, menyambut baik rencana pemerintah terkait penggunaan mobil listrik dalam lingkup pejabat pemerintah. Namun Yusuf menegaskan pemerintah perlu membangun infrastruktur stasiun pengisian baterai yang memadai, menurunkan harga mobil listrik yang masih mahal, dan mengatasi lamanya pengisian baterai. Pemerintah memang harus mempelopori agar kemudian itu diikuti oleh masyarakat lain untuk bertransformasi ke mobil listrik. Karena memang roadmap kita tahun 2060 itu zero emisi ya. Jadi kita berharap penggunaan mobil listrik ini memang tidak hanya soal lingkungan yang bersih ya, yang sehat, tapi juga soal ekonomi. Karena akan menghilangkan ketergantungan kita kepada BBM yang kita udah impor terus sekarang ini. Dari data Kementerian Keuangan, tahun depan Indonesia diperkirakan bisa mengalami kerugian 112 triliun rupiah akibat perubahan iklim. Diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk terus mendorong penggunaan energi bersih dan mengurangi perubahan iklim. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Raga Firdaus, Anyus melaporkan. Jelang pelaksanaan puncak KTT G20 di Bali, Ditgakum Korlantas Polri menggelar pelatihan kemampuan personil dalam menggunakan kendaraan listrik di Pusdik Kalantas, Serpong, Banten. Kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan di Indonesia sudah menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Sedikitnya Polri sudah menyiapkan 88 mobil listrik dan 94 motor listrik pada pengamanan pengawalan G20 di Bali. Diharapkan Polri semakin siap untuk menyiapkan perhelatan KTT G20 pada 15-16 November nanti. Asops Kapolri Irjen Agung Setia Imam Effendi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polantas karena telah menyukseskan rangkaian acara G20 di Bali, Bangka Belitung, Jakarta, dan Yogyakarta. Kita latihkan kepada seluruh anggota karena kita tahu fitur dan mekanik cara kerja kendaraan listrik berbeda dengan mekanik kendaraan fosil dan itu perlu pelatihan, dan saya berterima kasih ini dengan Pak Dirgagum sudah menyiapkan program pelatihannya yang tentu ini sangat berguna bagi kita semuanya, dan kita harapkan Polri semakin siap untuk menyiapkan perhelatan KTT G20 tanggal 15-16 November.